Saudara, Berantas Korupsi kembali menjumpai Anda dengan paparan mendalam atas isu dan praktek korupsi yang tengah menggerogoti Indonesia. Berantas Korupsi edisi pekan ini mengangkat topik izin memeriksa yang terhormat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mendapat sebutan yang terhormat kembali mendapat perlakuan istimewa dari Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan untuk memeriksa anggota Dewan Terhormat yang diduga terlibat tindak pidana harus ada izin tertulis dari Presiden. Putusan MK soal pemeriksaan anggota DPR menyeratkan banyak kejanggalan dan dinilai sebagai kemunduran hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat publik dan banyak kalangan hukum tercengang dan geleng-geleng kepala. MK yang menjadi benteng terakhir keadilan memutuskan bagi para penegak hukum yang ingin memeriksa anggota DPR harus melalui izin tertulis dari Presiden. Putusan MK tak urung mengundang keheranan mantan Wakil Ketua MK Harjono karena MK mengembalikan peran Presiden yang sudah dihilangkan oleh putusan MK sebelumnya. Peran Presiden sudah dihilangkan merujuk pada tahun 2012 lalu. Saat itu MK yang diketuai Mahfud MD memutuskan bahwa kepala daerah yang akan diperiksa penegak hukum tidak perlu meminta izin Presiden. Kekecewaan atas putusan MK juga dilontarkan mantan Ketua MK, Jimli Asidiki. Jimli menilai putusan tersebut akan memperpanjang birokrasi dan menjadi hambatan prosedural di kemudian hari. Upaya yang dilakukan MK sebelumnya dalam membangun integritas bernegara, integritas demokrasi, terutama pejabat negara akan mengalami hambatan. Namun Jimli hanya bisa prihatin. Di tengah kondisi persoalan bangsa yang begitu banyak saat ini, seharusnya MK mempermudah dan bukan justru mempersulit birokrasi. Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Yunus Hussein mengatakan putusan MK adalah sebuah langkah mundur dalam penegakan hukum kita. Yunus Hussein menyebut putusan MK merupakan langkah terselubung akan diakuinya diskriminasi hukum di Indonesia. Seharusnya para anggota dewan sebagai wakil rakyat berani memberikan contoh yang baik bagi masyarakat yang diwakilinya, bukan justru berlindung di balik kuasa Presiden. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut 8 kejanggalan putusan Mahkamah Konstitusi soal pemeriksaan anggota DPR yang harus seizin Presiden. Di antaranya, putusan MK keluar dari petitum yang dimohonkan. MK telah memutus di luar permohonan pemohon uji materi. Putusan MK dianggap inkonsisten dan ahistoris dengan putusan sebelumnya 76/PUU 12/2014. Saat itu MK membatalkan keharusan penyidik kejaksaan dan kepolisian untuk memperoleh izin Presiden dalam hal pemeriksaan terhadap kepala daerah. Putusan MK juga dinilai mengganggu independensi peradilan karena proses hukum justru tergantung pada izin Presiden dan menimbulkan diskriminasi di hadapan hukum. Putusan MK akan menimbulkan ketegangan dan kegaduhan politik baru. Sebagai pengemban fungsi eksekutif, pemberlakuan norma ini justru dapat membuat Presiden Republik Indonesia menggunakan wewenang tersebut untuk melindungi koalisinya dan menyerang oposisinya. Putusan MK juga dinilai janggal karena rapat pemusyawaratan hakim RPH dilakukan pada 20 November 2014. Tetapi putusannya baru dibacakan hampir 1 tahun kemudian pada 22 September 2015. Putusan MK yang ingin menyelesaikan problem pemeriksaan anggota DPR justru menimbulkan problem baru. Berantas Korupsi akan kembali sesaat lagi.